Memang Anies tidak bisa dipegang ucapannya. Dia pernah mengatakan tidak akan nyalon gubernur DKI Jakarta lagi. Ya, namun demikian kenyataannya dia terang-terangan mempertimbangkan akan nyagup kembali, walaupun partai PKS menolaknya. Inilah Anies Baswedan. Atau gimana Pak? Tidak, DKI, Pak? tidak. Jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser tanpa sadar percakapan pilpresnya mau digeser jadi percakapan pilkada. Jangan, kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini. Bahkan kita nanti akan lihat hasilnya. Dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Kalau kita menang, saya akan mengundang orang-orang jadi penting. Anies mempertimbangkan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta dikarenakan mengakui bahwa banyak masyarakat yang menginginkan dirinya maju dalam Pilkada. Ya, kita dengar pernyataan Anies Baswedan ya. Bisa jadi pertimbangan Pak? Ya kan memang dari dulu misi yang dibawa adalah menghadirkan keadilan. Ketika saya tidak berada di dalam pemerintahan, di luar, maka kami membuat gerakan-gerakan. Ada gerakan Indonesia Mengajar, gerakan turun tangan, misinya sama. Misinya ingin menghadirkan keadilan, membereskan ketimpangan. Nah, kemudian ketika tugas di Jakarta itu dilaksanakan. Ketika kemarin mendapatkan tugas dalam Pilpres, itu juga misi yang kami bawa. Nah, sekarang saya memang dalam fase. Dan inilah acara Anies Baswedan yang membuat acara halal bihalal, tetapi ujung-ujungnya adalah masyarakat mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta kembali. Masyarakat mengharapkan agar Anies kembali menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, apakah ada partai yang mau mendukung dia atau menyokong dia di dalam pilkada ini? Ya, inilah Anies Baswedan. Acara halal bihalal. Saya ingin terima kasih di RMK yang khusus bikin acara ini, juga Kampung Marlina. Tepuk tangan dong buat Kampung Marlina nih. Nah, jadi tadi disampaikan pernyataan dukungan kami. Masih ngomong nih sama Bapak Ibu, memang saya mendapatkan undangan dari partai-partai politik, ditawarkan, diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak. Saya lagi nimbang nih, serius nimbang, kembali apa enggak ya? Kembali apa enggak? Kembali ke Jakarta. Kita masih butuh Pak Anies, Pak. Itulah yang sedang dipertimbangkan. Itulah acara Anies Baswedan yang bertajuk halal bihalal, namun demikian ujung-ujungnya adalah mendukung atau mengajukan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di DKI Jakarta setelah kalah Pilpres di 2024 ini. Dan inilah memang luar biasa, Anies Baswedan kalah Pilpres akan maju di dalam Pilgub DKI Jakarta. Namun demikian, peluang Anies cukup kecil di Pilgub DKI dikarenakan PKS sendiri tidak mau mengusung Anies Baswedan dan lebih untuk menjagokan kadernya sendiri. Sudah dibahas di dalam. Juga muncul nama itu. Iya, enggak apa-apa. Ya namanya gantian boleh lah. Berarti akan memprioritaskan kader dari PKS dulu deh, Pak. Kelihatannya demikian, tapi kita lihat ini kan bergelis ya. Bergejolak terus hari demi hari, situasi apa semua akan kita bicarakan. Ya. Jadi kalau menurut saya PKS ini sekarang dalam posisi siap dengan segala situasi. Termasuk masuk ke pemerintahan juga. Termasuk juga. Itulah Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang mengatakan bahwa lebih memprioritaskan kepada kadernya sendiri PKS di dalam Pilgub kali ini, dan tentunya gantianlah masa Anies terurus, begitu kata Sekjen PKS. Namun selain PKS yang menolak, demikian juga dengan Ahok yang menolak bila diduetkan dengan Anies Baswedan sebagai cagup-cawagup DKI Jakarta tahun ini. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam.
Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Itulah Ahok yang sangat keberatan sekali kepada Anies Baswedan dikarenakan pada saat Anies menang di Pilkada DKI tahun 2017 begitu sangat menyinggung pribumi begitu ya. Padahal Anies ya bukan pribumi karena Anies adalah keturunan Timur Tengah atau dari negara Yaman begitu ya Mas Bro ya. Anies mau maju Pilgub DKI Jakarta lagi? Persoalannya adalah apakah Anies bisa maju ataupun tidak, belum tentu. Ahok akan maju atau tidak, belum tentu. Kenapa belum tentu kalau menurut Satu, bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas. Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, apalagi yang ada yang menaruhkan diri, nggak mau. Jangan. Cukup sudah, kan tidak harus pilkada. Mungkin dia tetap menjadi seorang dosen, pengajar, beraktivitas secara sosial, bikin ormas, dan seterusnya. Wow, pemilu 2024 belum sepenuhnya selesai. KPU RI sampai hari ini belum juga mengumumkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih yang menang, ya kan? Namun tiba-tiba dengan mendadak nama Pak Anies mencuat lagi, muncul lagi di bursa Pilgub DKI Jakarta. Wow. Kemarin teriak-teriak curang mendukung hak angket di DPR, ya kan, bilang curang pra TPS. Sekarang tiba-tiba muncul di Pilgub DKI Jakarta lagi. Aduh. Saya tidak setuju dengan Bang Adi Praitno, pengamat politik, barusan ngomong, ya kan. Katanya Pak Anies kalau andaikan maju di Pilgub DKI Jakarta downgrade. Memang downgrade sih sebenarnya. Tapi tetap ya, saya nggak setuju. Pokoknya kita harus mendukung Pak Anies punya jabatan penting di Indonesia, ya. Kita harus dukung Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Nggak ada masalah, ya kan. Kalau memang nanti nggak ada partai yang memilih, ya, siapa yang memilih ya? Nasdem ada Pak Ahmad Syaroni, PKS ada Bang Mardhani Alisera, Gerindra pasti emoh, PKB pasti Caimin udah kecewa. Siapa lagi? Nggak ada kan? Ya udah, maju pakai jalur independen, nggak masalah. Ya kan, kita dukung. Ya kan, Pak Anies bisa bikin komunitas akap anak kesayangan Abah untuk maju gubernur DKI Jakarta. Cukup, tidak perlu partai. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Itulah pendapat warga masyarakat yang mengatakan Anies harus maju di Pilkada DKI Jakarta dikarenakan memang ya masyarakat Jakarta sebagian kecil masih membutuhkan Anies Baswedan. Perkara nanti tidak ada yang memilih yaitu mah udah resiko. Dan Anies juga wajib percaya diri kan memang sifatnya Anies seperti itu ya. Wajib percaya diri pasti menang begitu ya. Seperti Pilpres dia juga percaya diri pasti menang. Kalau tidak ada partai yang mengusung ya lewat jalur akap ya, anak abah begitu ya. Untuk lewat jalur independen nih ya begitu ya Mas Bro ya. Selamat buat Anies Baswedan.